Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Yuhu, halo guys, ketemu lagi sama gua Irwan dan Dapa di sini. Kita masih menemani kalian di setiap minggunya, ya kan? Selalu. Dan di 3 kali loh kita ketemu sama kita kan, Rabu, Jumat, Minggu di hari yang berbeda-beda, tema yang berbeda-beda juga ya kan? Ya kan? Bener banget. Pastinya kan jadi kalian gak bakal bosan tuh ketemu kita di tiap minggu. Kita pembahasannya selalu beda-beda gitu kan. Dan hari Bener ini pun, banget. Iya, bener banget. oh bener banget. Dan hari ini pun, Santai. gue kira ada apa gitu. Dan di hari ini pun kita bakal bahas yang seminggu kemarin menarik-menarik dan lagi ramai dibicarakan gitu. Bener banget. Banyak banget minggu-minggu kemarin yang banyak pembicaraan mungkin bisa kita bahas, tapi sebelum itu kita ingetin sekali lagi buat kalian para pendengar ataupun para penonton yang ingin tahu sosial media kita, pengen tahu kapan update-nya, kapan ada video terbarunya, terus pantengin aja di Instagram kita @project27. Yoi, benar banget karena di situ lengkap banget. Kita taruh Bener. Linktree di sana, kalian bisa akses aja di sosmed kita di Instagram itu ya kan. Five Project 27 lengkap banget. Pokoknya kalian tinggal tunggu update-nya tuh di situ aja gitu, pantengin. Makanya untuk kalian buat follow terus ya kan. Benar banget. Jangan lupa follow ya, dan untuk di Ya, YouTube di like juga nih kalau kalian suka dengan konten ini, ya kan? betul. Di share boleh di share. Boleh banget. Boleh banget. Nah, Nadab, Bener banget. kita bahas Langsung aja ya. bakal bahas kita Beberapa minggu ke belakang ini sangat menarik nih, Dap, ya kan? Iya, belum lama banget. Belum lama banget. Masih hangat gitu. lah. Ya, Iya. belum seminggu malah, ya kan? Pokoknya banyak gebrakan nih minggu kemarin nih, ya kan? Yang dari kita bahas di minggu-minggu kemarin, gempa nih, ya kan? Dari gempa nih Megatrus ya kata gimana ya kalau kita lagi boker, ya kan? Nah, ada gempa gimana nih kan kita kan? Langsung kegeser dengan perselingkuhan Ajijah, ya kan? Selebgram Arhan Pratama, gue buka Twitter, Arhan Pratama selingkuh. Ini apa nih? Besok paginya langsung panggilan darurat. Gila, cepet banget nih siklusnya nih di minggu ini tuh cepet banget gitu kan. Sampai trending topik kayak seluruh dunia ada tuh kan kayak apa namanya, kayak berita dari luar negeri tuh ngeliput. Iya, ngeliput juga yang dari Korea, ada yang ngeliput panggilan darurat. Nih gue bingung nih karena gue menelaahnya karena di Twitter kan belum 24 jam itu loh. Kayak misalnya ini apa nih Arhan Ajiji cepet banget nih perselingkuhan. Banyak video VCS Ajiji. Banyak tuh. di Twitter kan. Banyak. Ajiji ternyata kepo. Ajiji ternyata selingkuh, ya kan? Mengkhianati Arhan. Di tepat saat kita udah bahas tuh, Dap. Kita udah bahas kan, Dap. Kata lu tuh apa tuh, Dap? 1 tahun apa tuh? 1 tahun anniversary. Oh iya, 1 tahun anniversary dikasih berita hadiahnya perselingkuhan gitu loh. Bener. Nah, kita sempat mau bahas ini nih, Dap. Kan, Dap. Topik nih, Dap, ya kan? Kata lu tuh, nggak cowok aja yang kayak gini. Nah, itu. Di sini kita bisa melihat betapa bisa dan mungkin dari cewek-cewek itu yang selingkuh juga gitu. Iya, gila. Arhan kurang bucin apa? Ngegolin langsung bikin baju I love Ajiji. Nah, ya kan? Ini bener. 2008, ya kan? Iya. Itu kurang bucin apa coba? Kurang kayak memamerkan Ajijah kepada seluruh Indonesia gitu. Bener banget. Lu gak boleh ganggu Ajijah gitu. Ajijah punya gua. Ya kan? Kurang apa tuh? Kita kayaknya bisa nih, Dap, minggu ini kita bahas romance. Nah, cowok tuh enggak cuma Arhan doang yang kayak gini. Banyak cowok yang tersakiti gitu. Selang beberapa jam tiba-tiba panggilan darurat. Indonesia panggilan darurat. Apa ini? Gila, siklusnya tuh cepat silih berganti gitu loh. Benar. Ini apa ya, kayak tiba-tiba udah beda lagi. Udah beda lagi aja topiknya. Tapi yang ini emang lebih penting sih. Yang emang ini lebih penting. Karena ini yang menyangkut ke kehidupan kita. Maksudnya di negara ini gitu kan. Panggilan daruratnya adalah kemarin yang mana apa ya? Jadi
kita nih harus riset nih Wan sebenarnya. Kita nggak boleh ngasal di soal ini. Iya, karena kemarin tuh heboh-heboh panggilan darurat Indonesia dari stand up comedy banyak yang nge-share, Panji, musisi juga banyak, Fiersa, Sela. Orang yang stand up comedy sesepuhnya yang nggak pernah ikut politik, Raditya Dika aja sampai nge-tweet panggilan darurat, bikin story, gila lu. Apakah Bener. banyak besar, apakah sedarurat ini Indonesia gitu kan? Bener. Ini aja yang maksudnya yang jarang nongol aja sampai nongol Iya. gitu kan. Reza Rahadian, ya kan? Nah, sekelas aktor berkelas turun, iya. orang sih menyuarakan suaranya, gila. Bener. Berarti emang sedarurat ini, Wan. Ada apa dengan Indonesia? Sedarurat Oke, ini, iya. perselingkuhan aja ya kita geser dulu gitu ya. Kita geser dulu. Bener. Jangan sampai kasusnya itu tertutup seperti Vina Cirebon. Nah, Masa kasus yang 271 korupsi triliun kalah sama kesurupan? iya. Aneh kan? Iya. Yang kasus Yang panggilan ini darurat nggak Indonesia boleh. nggak boleh kalah sama perselingkuhan. Nggak boleh, Singkirin boleh. dulu perselingkuhan ini. Bener. Makanya kan hashtagnya aja kawal putusan MK, Wan. Bener banget. Kemarin gila, heboh banget sih itu. Gua Jadi nih, penasaran juga akhirnya. benar. Jadi ini gue sedikit jelasin nih, ya mungkin ya pasti semuanya udah tahu sih sebenarnya, tapi kan gue mau jelasin sedikit untuk jadi topik pembahasan kita kan kali ini kan. Jadi yang kemarin terjadi adalah nih kalau gue baca simpelnya tuh gini, jadi Mahkamah Konstitusi atau MK, jadi kemarin tuh udah ngeluarin 2 putusan, yang mana satu nih, membatalkan perubahan batas usia calon kepala daerah. Yang mana kemarin tuh MA ya atau Mahkamah Agung tuh rame kan, yang mana dia kayak ngebolehin, oh usia 30 boleh deh maju. Gitu. Tapi kan MK tuh menolak gitu. Kemarin MK udah ngeluarin keputusan itu. Yang kedua, itu adalah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora untuk threshold dari 20% sampai 75. Nah, threshold itu adalah jadi kayak lu boleh maju, maksudnya lu boleh nyalon, tapi lu harus punya kursi 20% nih gitu di DPR. Baru lu boleh maju, boleh usung. Nah, karena kan sebelumnya berat banget ya katanya. Ini berat banget nih buat tinggi banget katanya. Ya udah deh, akhirnya sekarang dikasih kebebasan. Iya. Udah dikasih kebebasan. Cuma yang nggak boleh tuh cuma yang 30 doang itu loh, ya kan? Dikasih kebebasan gitu. Lu udah deh lu kalau mau nyalon bebas. Tiba-tiba nih, ya kan? Wakil yang lucu ini nih, dalam sejarah Indonesia langsung bikin UU dalam di bawah kurun waktu 24 jam merevisi undang-undang. Gila. Iya. Bener. Undang-undang kan biasanya kan disangkut pautin sama rakyat nih. Betul. Bapak nggak nanya dulu nih sama kita nih. Bener. Bapak kan wakil rakyat gitu, nggak mau nanya nih. Iya. Masa nggak ada kayak interaksi gitu sama kita gitu. Nah itu. Ini aja deh, Bapak tuh nyelesain masalah lain, misal kalau kita bawa ke masalah apa ya? Kalau gue ambil yang 98 deh. Bener. Masalah ke hak asasi manusia yang ada mahasiswa hilang kalau lu tahu kan, ya kan? Bener. Itu sampai sekarang belum selesai kasusnya, Wan. Iya, masih ada kamisan juga kan. Nggak sampai beres-beres, sampai ketok palu beres tuh nggak ada kasus 98. Itu udah 26 tahun, ya kan? Itu cuman masalah hak asasi manusia, Wan. Bener ini banget. Masalah buat satu negara 24 jam, buset. Gila. Kurang dari 24 jam. Mungkin malamnya diputusin sama MK, besoknya udah siap. Wih, gila. Nih Bapak lembur nih. Bapak kan biasanya tidur gitu loh. Nah kan, Bapak biasanya tidur, tiba-tiba giat gitu loh. Ada bonus apa gimana ini ya? Ada maksud apa ini Pak? Gitu kan. Maksudnya aneh banget gitu loh. Jadi kan kita aja rakyat loh, tumben DPR kerja. Bener. Tumben. Biasanya kita nih, Bapak kalau kerja tuh ya, kita bisa sambil ngerokok, ngopi, nunggu besok. Nggak mungkin kelar deh. Nah itu. Kayaknya butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu deh. Karena saking cepatnya Bapak merevisi undang-undang itu. Direvisi kan undang-undangnya kan, setahu. Ditolak nggak? Ditolak kan? Direvisi. Itu terlalu cepat untuk kita memproses. Karena
kita masih memproses akan gimana ya nasibnya ya. Tiba-tiba bapak, tiba-tiba bapak, loh. Kok revisi nih? Pak, Iya. saya tuh baru memproses, mencerna, buka, arahan diselingkuhin Ajija, Pak. Kok tiba-tiba bapak nih ya, udah langsung bikin revisi undang-undang. Iya. Gila. Kok giat banget gitu loh. Bapak mau nyalip kasus arahan perselingkuhan atau gimana ini? Cepet banget gitu loh. Ternyata mereka ngejar viral juga kali ya. Iya, ngejar viral. Iya, Makanya, iya. tapi kan yang kita khawatirin, ya Apa kan, tuh? di saat DPR mulai bekerja dengan cepat, itu tuh kita khawatir. Ini tuh cepatnya bener-bener cepat yang berkualitas, apa cepat yang cuma kuantitas? Benar. Ya kan? Iya. Ya maksudnya ada berarti gini kali ya, ada keputusan yang mana itu baik, tapi belum tentu benar gitu ya. Ada yang benar, tapi belum tentu baik Nah gitu itu kan. maksud gua. Iya. Ini Ya, tuh ya mungkin benar kenapa? 24 jam itu udah dibahas, tapi baik nggak nih buat Nah rakyat itu gitu kan. bener. Nih ada maksud terselubung nggak nih gitu buat Nah, apa nih benar. maksudnya gitu maksudnya kan? Iya. Kenapa? Bapak kan kemarin pengen, weh Pak itu yang 20% kan, weh kita sebagai partai keberatan dong. Iya. Ya udah ketinggian, akhirnya dibebasin. Itu udah dikasih bebas loh. Udah nggak diituin lagi. Ya udah siapa aja bisa nyalon kan, yang gue baca-baca siapa aja bisa nyalon sekarang kan. Benar. Loh, kenapa direvisi? Bapak pengen yang sebelumnya lagi, yang 20% itu kenapa gitu loh. Kemarin ngeluh-ngeluh 20% ketinggian, terlalu berat, terlalu membebankan partai. Sekarang dikasih kebebasan, pengennya 20% lagi. Nih Bapak tuh orang tua, bukan remaja yang labil. Aneh banget gitu. Iya benar. Ya kalau kita balikin dulu ke konteksnya karena yang tadi kan banyak yang bilang apa ya kayak orang-orang ini apa daruratnya nih gitu Iya kan. benar-benar. Ini di mana nih letak daruratnya? Jadi gue jelasin sedikit. Jadi kalau menurut pakar hukum nih, ini pakar hukum nih guys yang ngomong. Benar. Yang mana putusan MK itu sebenarnya tidak boleh dianulir. Jadi jika terjadi maka konstitusi sudah diacak-acak gitu kan. Jadi emang sebenarnya nggak boleh ada tuh di putusan MK dianulir Revisi gitu. gitu. Iya. Iya. Nggak usah direvisi deh, diomongin aja nggak boleh sebenarnya. Iya. Jadi emang harus patut. Bahkan Pak Ade sendiri loh yang ngomong dulu di wawancaranya. Iya. Putusan MK itu final. Iya. Udah final ataupun finisher. Gini loh Pak, Bapak tuh lomba lari aja kalau udah sampai finish, ya udah. Nah, itu sama juara satu misal Irwan yang Pak. Irwan finish duluan. Tiba-tiba pas lagi mau diangkat, Dava aja juaranya. Apa maksudnya? Karena tadi kayaknya harus ditambahin 100 meter lagi finishnya. Enggak gitu konsepnya. Iya, kalau enggak gini Wan, dianulirnya karena Irwan umurnya belum 30 tahun nih. Nah itu. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kan di sininya tertera kalangan umur Pak di lomba ini nih. Maksudnya gimana ini? Yang aneh banget. Ya maksudnya nggak usah. Intinya begitu yang kenapa bisa bikin darurat ya itu. Berarti kan apa ya kayak konstitusi kita udah diacak-acak nih. Kita udah hilang gitu. Berdemokrasi di negara ini udah hilang gitu kan. Ya maksudnya kan keputusan yang paling agung dalam sebuah negara atau konstitusi itu kan MK ini kan. Yang nggak boleh katanya juga mutlak, bener-bener mutlak ya udah. Lu kayak MK gitu tuh, itu aja nggak boleh diomongin gitu kan. Iya. Maksudnya itu dia makanya kita sebenarnya ya itu tadi ya maksudnya kenapa poin darurat ya itu ketika bukan hak keputusan paling atasnya aja sudah diragukan atau dianulir bahkan ya lu berarti hilang demokrasi di negara ini gitu kan. Oke, kalau cuma kayak yang tadi gue bilang MK gitu tuh ya kalau gitu nggak apa-apa deh, lu kan cuma sebatas omong-omongan doang. MK parah ya nggak boleh, udahlah. Ini kan ada sindikat, lu pengen kayaknya bisa deh kayak gini. Kayaknya bisa. Nah itu tuh yang nggak boleh tuh. Nggak ada yang kayak bisa gini nggak bisa gitu. Ya menurut gua udah gitu. Ya udah. Ya sebenarnya kan ini ya yang bikin bingung ya itu tadi yang Irwan bilang kenapa ada rapat undang-undang revisi undang-undang secepat itu kan si DPR. Benar. DPR tuh yang rapat kan sebenarnya kayak ngebahas si agenda putusan MK itu kan yang bikin rame yang mana dia
apa sih bahasanya, menjegal ya, membegal Heeh, gitu kan. heeh. Membegal yang mana dia nggak menghormati putusan MK itu jadi poin paling paling Paling. apa ya, paling cacat lah, maksudnya itu sudah tidak bisa diterima gitu dari kalangan makanya tadi, stand up pada keluar gitu kan, Iya kan, artis banyak pada artis banyak keluar. yang Karena ini. emang bukan Loh, lagi soal menurut gue Wan ya, bukan iya, lagi soal lu siapa, jabatan lu benar, apa, benar. lu siapa gitu, Lu ras lu pendukung apa, bukan, ini siapa, udah ya kan? Ini iya, ini bukan udah ya, rakyat Indonesia gitu. tapi banyak orang-orang menurut gua banyak orang-orang entah tolol atau apa. Lu tuh Mhm, pendukung 01, ngapain lu? Anjing ini nggak ada urusannya bangsat, gitu maksudnya. iya, Ini pendukung iya, 02, nggak ada urusannya sama yang 03, iya, 02, 01. Bu, ini negara lu mau diacak-acak ini, ya kan? Bukan urusan itu lagi, yang itu mah udah lewat kemarin, udah selesai, iya, udah final. Pak Prabowo udah jadi, ya kan? iya, Keputusannya udah pasti udah jadi. udah pasti jadi gitu. Udah maksudnya itu nggak Iya, ada disangkut pautin. Ya udah itu mah udah lewat gitu. Loh ini yang baru i nih, ya kan? iya, Kalau iya. misalnya yang ini aja bisa diacak-acak, nanti yang kedepannya bisa diacak-acak lebih parah. Maksud gua kan gitu Nah, kan? itu dia. Makanya emang ya ini kita harus melek. Banyak orang bilang tadi Irwan tuh salah satunya itu. Terus ada juga kayak yang, "Wah lu FOMO lu ngikutin, ngerti kagak politik." Bagus Bagus justru gitu loh. dong, maksud gua. Jujur, gua aja sebenarnya nggak terlalu peduli dengan Ya kita nggak terlalu ngikutin nggak terlalu awalnya. ngikutin awalnya. Cuma loh, kok setelah gue baca-baca, karena gue jujur Hmm, gue FOMO. Ada yang iya, demo nih, seru nih. Gue baca iya, kasusnya. Wih, lo. Kok meresahkan setelah gue baca-baca. iya, Gak iya, bagus nih, maksudnya gini loh. Negara itu kan harus punya pendirian, ya kan? betul. Apalagi kita memang masih negara baru 79 tahun berdiri. Setidaknya Hmm, kita punya pendirian yang tegas. Kalau yang hmm, A ya A gitu, kalau ya B ya B. iya, Kalau misalnya contoh kecilnya MK-nya aja udah diganggu-ganggu, diacak-acak, keputusan MK yang bulat aja bisa dijadiin lonjong, kotak. Kita jadi negara labil, tau gak sih? Lu tau gak sih hmm. jadi anak Genji yang so asik? Gue mau ke situ dong. Tapi gue kayak gini, nggak apa-apa. Tapi udah setelah itu, kayaknya enggak deh. Anjing, so asik lu kemarin oke. Kayak gitu ya. Iya, ya masuk. Iya, Jadi kita negara so asik jadinya nanti, ya benar kan? benar benar Yang ini benar. oke, yang itu oke. Nggak punya pendirian banget lu. Nih Iya, pasti iya. kita sama Amerika yang udah tua. So asik lu anak kecil, gitu. Kan? Benar benar. Nggak Ya itu asik sebenarnya gitu. emang penting ya yang Ilwan bilang gitu ya, kita tuh sebagai negara harusnya punya nilai gitu atau Bener, ideologi yang kita bener, yakini gitu kan. bener, bener. Yang mana itu kan memang ya satu ciri khas negara kita, yang kedua itu yang membangun perbedaan di negara kita ini kan, Wan, Iya gitu kan? loh. Emang kan karena jangkar utamanya kan Undang-Undang Mhm, 1945 itu kan. Itu yang iya, udah mengacu paling ke sana, mengacu ke benar. sana. MK juga udah mengacu ke sana, gitu kan. Benar Nggak benar ada salahnya di MK juga setelah itu. Udah bener benar. apa yang dilakukan MK. Loh, kenapa Ya lu tiba-tiba pengen ngerubah gitu kan? ya, benar benar. Aneh Karena banget. emang tugas MK gitu merevisi, apa, rencana undang-undang itu pasti direvisi dulu tuh sama MK, Iya, sesuai nggak nih sesuai. sama Undang-Undang 1945 gitu kan. Ketika tidak Bener. sesuai ya pasti mereka revisi lagi gitu. Tapi si MK ini keputusannya memang sudah bulat harusnya begitu kan. Tapi yang ini kali ini si DPR atau balik ini langsung kayak, "Ah, nggak usah dipikirin." Nah gitu. Nah itu. Apa itu Oh, MK? apa itu? Kira habis itu langsung. Bapak so asik gitu. Ya. Karena ini itu tadi yang gue bilang kenapa bagus FOMO, misal banyak FOMO Iya, tentang bagus tuh. politik. Ya bagus dong, berarti lu artinya dengan sadar lu merasa rumah lu diganggu nih, ya kali lu diem gitu Nah kan. itu jangan jangan pas kebagian kasus Ajiji. Link mana link? Link mana link? Wih, itu aja lu gesit link-link. Iya, Vice selangkangan kayak cepet. selangkangan kencang. Bagian negara, gua nggak tahu yang kayak gini-gini. Iya. Pas bagian lu Iya. susah cari kerja, lu ngeluh-ngeluh pemerintah. Lu si anjing kemarin kemarin lu diem aja bangsat. Bagian lu susah cari kerja, lu nyalain pemerintah. Lu kemarin kemana aja anjing? Gitu. Kita ya, Bener ya kan? bener. Iya, itu dia. Makanya kita emang maksudnya ya ketika itu berurusan sama, apa, negara kita nih, karena kan kita Iya, hidup di iya, negara ini gitu loh, kita harus iya. ya
okelah maksudnya, lu nggak terlalu ngikutin, tapi ketika itu sudah terjadi, ya apalagi ini darurat gitu, lu harusnya emang bisa ngikutin polanya Nah, gitu, ngikutin simpelnya gini alurnya. ya, simpelnya gini Mhm, kawan-kawan. Buat yang nggak ngerti kita hidup di negara ini kayak gini. Lu punya ayam, ya kan? nah, Ayamnya tuh lu punya kandang rumah nih gede. Nah, lu heeh, sebagai pemimpin ayamnya, ya kan? mhm, Yang ya, lu tuh ayam nih di sini. Nah, lu biasa dikasih makan pur, tiba-tiba dikasih makan lele. Nah, ini kan gak bisa lu makan kan? Ini ayam pasti demo dong ke pemiliknya. Woi anjing, gue bukan makanannya bukan ini. Nah itu iya kita nih kayak gini nih gitu. iya Nih iya iya, pemilik kita udah mulai aneh-aneh. Waktunya kita bergerak. Ya itu contoh bener kecilnya gitu loh. bener 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 banget. Karena ini, ya lagi-lagi setelah ya maksudnya banyak perbincangan tadi kan, itu menujunya ke, ya satu, dinasti politik gitu kan, yang mana Bener. ini sudah maksudnya bukan menjadi isu kemungkinan sih, bahkan emang banyak kayak, apa namanya, kayak, apa, yang berita-berita itu yang apalagi Iya. dari Tempo tuh, Tempo kan yang paling banyak meliput berita, itu udah ya memang Jokowi ini sedang gue beranilah Pak Jokowi sedang membangun dinasti politik ini gitu kan, dengan cara-cara tadi tuh kayak kayak ya yang udah terjadi deh, Mas Gibran Mas gitu, Gibran. yang Ya udah pasti sebenarnya terjadi itu yang kan. udah lewat mah ya Oh, udah gitu ya kan. yang udah lewat ya Walaupun udah, ya Mas Gibran ya terpilih juga kan terpilih dengan secara adil dan jujur ya kan betul pemilihannya betul, juga kan. gue setuju. Adil dan Pemilihannya jujur sih memang memang pemilihannya jujur, udah adil dan cuman kan jujur memang mungkin ada proses-proses yang itu tapi nah, kita itu ya rakyat Indonesia udah memilih juga kan ya buat apa betul gitu ya itu kan betul, pilihan kita semua sebagai rakyat Indonesia berarti bener ya bener udah bener ya kita serahkan aja dan kita percayakan aja ke pemimpin kita ke masa depan bener intinya bener bener setelah bener. lu milih ya lu awasin gitu. Nah, itu bener, jangan sampai kita udah milih, kita cuek, jangan, Nah gitu itu kan. Itu yang maksudnya. sudah terjadi. Nah, yang kedua ini kan yang tadi tuh yang kayak masalah, apa namanya, batas umur tuh kan, Nah yang itu mana yang mana anak keduanya ya kan, Mas Kaisang itu digadang-gadang gitu tadinya sebelum, apa, RUU ini direvisi sama DPR gitu kan, bakal itu bakal naik nyalon juga tuh. ya Iya. sebagai wakil gubernur Jakarta Di ya Solo Solo di ya Solo di Solo ya. Solo, iya. Di Jawa Tengah lah, intinya di Jawa Hmm. Tengah gitu kan. Ini yang mana itu kayak mengasung, apa ya, bikin bikin warga-warga Twitter apalagi gitu kan, Iya, rame lagi, "Wah ini resahan. Apa ini nih pasti maksudnya? nih," gitu. Karena Iya emang sebelumnya kenapa kita bisa bilang kayak gini, kebijakan tuh lebih banyak yang kayak tiba-tiba yang harusnya pelantikannya di tahun ini, di akhir tahun ini kan, setelah iya, setelah bener. pemilihan pelantikan Desember diundur jadi tanggal 25. Dan banyak berita basi masih 25 tuh setelah Kaisang tuh udah 30 tahun jadinya sah. Banyak yang bilang ngakal-ngakalin. Nunggu umur. Iya, nunggu umur dan ngakal-ngakalin sebuah peraturan. Banyak yang bilang kayak Betul gitu juga. betul betul, banyak banget lah. Intinya ini aja yang terlihat dari keluarga inti ya, Iya. ternyata di balik itu juga kan kayak orang-orang di Oh, DPR atau orang-orang di tempat pejabat-pejabat publik tuh banyak banget yang memang masih satu keluarga sama si Pak D ini gitu kan. iya dan Makanya emang lebih sudah banyak terlihat. sekarang kayak mungkin Bapak Jokowi ini lagi merangkul ke semua partai. Ayo ikut aja lah sama gua lah. Sampai ada partai Bener yang ngemis-ngemis. bener. Tahu kan partai, masa nggak tahu ya partai yang ngemis-ngemis? Ah bapak yang itu aja diajak, masa kami enggak? Ih bapak kemarin kan lawan saya kok ngemis-ngemis, najis banget gua anjing. Iya makanya itu sendirian tuh dia tuh di Iya kan? Jakarta. Ya kan sendirian kan dia di Jakarta. Loh kok mau itu sih banyak yang hilang respect akhirnya pada partai itu. tapi, tapi anjing lucu banget sih. Ya kan? Iya banyak lah. Enggak, Iya, masalah dia ketua umumnya tuh pidato. Masa yang itu doang yang diajak kita diajak-ajak juga kali. Najis, nggak ada pendiriannya. Pendirian lu mana? Ini najis banget gitu. iya 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 iya. Yang kayak itu dia maksudnya yang bikin aneh sebenarnya sebenarnya bukan kan ada yang bilang juga kan kayak, "Lah emang kenapa kalau anaknya Pak Jokowi maju atau jadi apa, kayak Mas Kaisang juga maju?" Sebenarnya itu tidak salah gitu Tidak kan, salah maksudnya itu, Mak. nggak Wajar-wajar salah. aja. Dan boleh kok, maksudnya banyak di negara lain juga yang kayak bapak ke anak tuh pejabat juga banyak, apalagi di daerah deh.
dinasti politik. Iya, Banten aja ada Banten gitu. lah, nggak usah Iya, jauh-jauh ke ibu kota lain, ada. Banten. Ih, Bener. Ada. dari Jangan usah sebut nama, nggak usah. enggak, gue juga enggak. Dari paman, adik, kakak, Iya, keponakan, iya. merembet. Iya, Banten tuh udah dari dinasti banget suami lah. ke istrinya dulu ada, suami ke istri. Banten tuh udah dinasti Cuman banget lah. cuman kan yang dipermasalahin adalah kenapa bisa Caranya, begitu. iya caranya itu Iya, loh, caranya. bener. Buru-buru Kenapa? dan caranya bisa serapih itu, Nah itu gitu. maksud gue caranya. Dan gue sempat baca juga yang kata kotak kosong juga itu kalau misalnya disangkut pautin dan nasi serem juga Dap. Ya, Ya kan? ya, kotak Ada kosong ya, ada kotak kosong kayak Ridwan Kamil bakal nggak ada lawan sebenarnya. nggak ada Iya lawan, kan? Dan bener. udah di skenario gitu. Dan gue mikir dalam hati kalau misalnya emang ya seperti itu, lu bayangin ya di setiap daerah ada yang ditunjuk. Kalau misalnya ini semua partai berkoalisasi, maksudnya partai kan Polisi, ya berkoalisi, nggak ada yang jadi oposisi dong, ya kan? Contoh, misalnya cuma PDI, akhirnya banyak meme PDI kayak jadi RN, rambling, rambling, lucu banget itu, Solo. lucu banget jadi kayak Solo gitu kan, PDI, ayo maju sini dulu gitu kan, kayak Solo gitu, this is Spartan gitu, PDI sendirian tuh kan, melawan ribuan kader gitu kan. Jadi banyak yang gitu. Maksud gue, kalau misalnya semua partai berkoalisasi, nggak ada yang jadi oposisi gitu kan. Berarti kan mereka dalam satu naungan kepala, ya kan. Ya, Kalau misalnya pemilihan mungkin hanya berkedok sebagai pemilihan aja, ya. formalitas, ya kan. Ya, Di semua negara, di sebuah daerah, pada satu, serem cok. Iya. Benar. Contoh Setuju banget. gubernur ini udah dikuasain sama presiden yang ini. Kamu ini ya nurut kayak gini ya. Wilayah kamu kayak gini. Nah, contoh gubernur sekelas misalnya lebih turun lagi bupati. Serem. Ya. Jadi apa yang kita suarakan gak bakal nyampe ujung-ujungnya. Benar. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin miskin aja udah. Benar. Itu tadi lah, maksudnya itu yang menjadi pemicu kenapa ini darurat ya guys ya. Maksudnya ini harus benar-benar kita kawal nih. Kan kemarin aja isunya kayak nggak jadi rapat tuan katanya. Ini kita ditunda apa diundur gitu gue lupa kemarin tuh. Ditunda karena rapatnya nggak yang hadir tidak sesuai gitu. Karena Tidak kan rapat sesuai. gitu kan. Ketika harus rapat tuh ketika ada 80% apa berapa gitu baru kita bisa rapat gitu. Nah, kemarin nggak bisa. Akhirnya diundur dan banyak orang yang kayak, "Wih, kita menang atau segala macam." Sebenarnya belum gitu. Karena baru diundur gitu kan. Itu baru diundur doang. Jangan sampai kayak tahun-tahun kemarin yang kita lagi tidur pules bangun pagi telah diresmikan. Ya apa ini? Undang-undang. Jangan sampai malam. Tenaga kerjaan itu ya? Iya, nggak ada kerjaan. Bapak nih Omnibus Law. begadangnya. Kita kan anak bapak nih begadangnya kok buat undang-undang yang aneh gitu. Kita rakyat nih kita begadang tuh Pak ya. Kalau begadang Pak, kita tuh bahas cerita Nabi. Nah, ya kan? Ketahuan. Sejarah, ya kan? Politik, kapan alam semesta ini terbentuk, awal mula siklus manusia. Porn. Nah, itu kita. Kok Bapak nih begadangnya kok tiba-tiba ngesahin undang-undang. Lo kan kita kaget, Pak, gitu kan. Bener. Nggak siap gitu loh. Nggak siap. Tiba-tiba kok ngesahin lo, apa ini? Nah, kita takut kayak gitu. Iya, kita takut kayak gitu. Makanya kita kawal terus nih. Makanya emang sekarang tuh ada katanya emang di Twitter rame-rame. Coba di tiap daerah gitu, masing-masing jangan ada yang tidur katanya gitu kan. Kawal tadi ya. Katanya jangan sampai kita kecolongan gitu. Iya, jangan sampai benar karena udah pinter gitu. Kayaknya siang terlalu berisik, kita buat malam-malam aja lah saat hening. Nah, di saat kita lagi pada hening main gaple malam-malam ya kan. Iya. Ngomongin sejarah Nabi. Bener. Siklus kehidupan dunia. Apalagi? Konspirasi. Ngobrolin janda yang ada di depan rumah misalnya. Ya kan?
Iya. Kita lagi ngobrolin yang hal-hal seperti itu, bapak ngasain, loh kan kita kaget ya. Kita kan habis begadang malam-malam, pagi ya pasti tidur dong, ya kan? Iya. Bangun siang, pas bangun buka HP, Twitter, info terbaru, DPR telah mengesahkan, loh Pak, kita kan begadang bareng nih tadi malam nih. Iya. Kok temanya beda? Kok temanya beda? Lucu Gak aja. gitu dong. Gak bisa gitu dong. Bapak kan melenceng dari alur begadang. Iya. Bapak tidak boleh merusak apa yang sudah ada biasanya dilakukan pada saat begadang. Nah gitu. itu temanya tuh udah biasanya tuh ini loh. Kok bapak temanya beda gitu loh. Iya. Gak boleh. Nggak boleh gitu. Gak boleh. Kita kan takut ya kayak gitu kan maksudnya. Iya. Maksudnya aneh banget gitu. Nah, Tapi emang itu dia. sebenarnya kasus ini sih lumayan cepet banget lah. Maksudnya dari kasus gempa, selingkuh, loh ini gitu. Yang tadinya gempa kita khawatir nih Indonesia bakal hancur. Perekonomiannya gimana nih buat ngadepin bencana alam ini. Terus akhirnya kita karena ketakutan itu akhirnya kita di-refreshing dengan perselingkuhan aja, apalagi nih gitu kan. Ada komedi dan setelah itu selang beberapa jam ada kasus yang panggilan kenapa lagi ini gitu. Dari gimana ya cara ngadepinnya? Apa sih ini? Terus tiba-tiba lu apa ini gitu loh. Itu adalah 3 viral tipe berbeda, Wan. Iya, kayak 3 viral tipe berbeda. Kalau yang pertama itu yang gempa itu kayak cuman kita dikasih tahu waspada nih. Oke, kita waspada kayak nih. yang kedua kita dipaksa untuk ikut. Sebenarnya. Kayak yang sih ini ada selebgram ini, semua harus baca. Semua baca. Tadi mana nih link mana nih link gitu kan. Semua ikut gitu kan. Kalau cewek ikutnya dalam hal gosip. Ih, Arhan milihnya Ajija. Apa kan gue bilang harusnya sama gue aja gitu. Tetap salah Arhan gitu kan. Kalau enggak ada yang membela Arhan bisa dapat wanita yang lebih baik. Ada pasti ya. Setelah ini panggilan darurat. Loh, kok apa ini? Ini negara kenapa nih? Ini kaum naga langit lagi ngapain nih? Naga langit aja. Iya kan, kaum naga langit sedang ngapain? Nah, ini cowok-cowok tuh pada langsung pindah nih dari Arhan, naga langit. Sedangkan cewek masih stay. Arhan kamu yang sabar ya, Arhan. Ibu, Mbak, Indonesia mau jatuh loh demokrasinya. Iya. Arhan nomor 1 ya. Karena hati Arhan terluka. Ini lebih penting. Masa debat sama ibu nggak bisa tuh. Harus sabar, harus dijelasin. Harus dijelasin. Malu kan pendukung bola tuh. Arhan gimana? Dia nggak peduli dia tentang percintaan kayak gitu. Dia langsung kayak awalnya Arhan kasihan Arhan. Iya mah, tapi Indonesia ini. Emang kenapa? Besok ada demo apa? Kan gue ceritain demo apa? Indonesia lagi nggak baik-baik aja mah. Kenapa? Karena tiba-tiba ada ini. Akhirnya dia nyari setel berita aja, nonton berita. Oh iya, gue nonton dia. Bokap gue juga nonton. Sama. Jangan sampai kayak cewek-cewek tadi tuh yang Irwan bilang tuh kayak Arhan lagi tersakiti. Harus ditolong. Enggak nyet. Arhan tuh yang tersakiti cuma Arhan doang. Yang sakit cuma dia doang. Kalau misalnya Indonesia yang sakit semua. Lebih penting Indonesia masalahnya. Benar. Ya banyak sih lucunya memang. Iya, lucu banyak lah. Kayak misalnya kan ini kan jadi kan bentrok. Arhan penting nih. Jadi kayak misalnya nih nonton TV nih, mungkin ada beberapa ibu atau bapak, bapak mau nonton Indonesia nih, mah. Ini kelanjutan DPR nih kayak gimana? Bapak diem aja ya. Mama mau tahu perkembangan selingkuh Arhan kayak gimana? Ada kali yang gebat kayak gitu, ada gak sih? Lucu banget. Perdebatan itu ada gak sih? Ada ya, Mas? Ya, banyak lah. Sedangkan anaknya masih ini gempa gimana ya gempa? Gitu. Anaknya masih kepikiran dia gempa. Gue kayaknya nih. Aduh, iya sudah. Itu lucu banget sih. Maksudnya kita harus melek lah. FOMO tentang ini tuh lebih bagus gitu.
Benar benar benar. FOMO untuk hal yang baik tuh haruslah Haruslah. ikut. Apalagi yang ini menyangkut ke ya maksudnya kehidupan kita semua sih, yang Iya di sih, negara ini kehidupan gitu kan. negara kan Ketika gila. Yang gue ya bilang maksudnya tadi, kita mhm tuh mhm. kayak peternakan ayam kalau kandangnya lagi nggak baik-baik aja kan, lo ayam negeri mau ngadepin ayam kampung kan nggak bisa gitu loh. Mau berbaur sama ayam kampung kan nggak bisa. Ayam kampung mah Betul, mandiri, nyari makan betul sendiri. betul. Kita kan ayam negeri nih, ya kan? Hmm, Yang biasa dikasih makan oleh pemerintah. Kita nggak iya, bakal bisa nanti bersaing. iya iya. Nanti jatuhnya diskriminasi. Nah, apa itu? Itulah intinya kan. Iya Ayam iya iya. negeri dari mana nih gitu kan? Ayam kampung ya kan? Ya baguslah pokoknya intinya kita harus harus terus ngikutin nih maksudnya Iyalah. isu-isu yang lagi apalagi yang soal negara ini kita harus update sih, maksudnya apa yang lagi terjadi atau gimana nanti hasilnya pun kita harus terus Dan ikutin buat gitu kan. para mahasiswa ataupun siapapun yang sempat Aktivis-aktivis, aktivis yang sempat bisa ikut berdemo atau menyuarakan respect. suara-suara masyarakat yang tidak bisa hadir, kita Mhm, respect lah kepada kalian, ya kan? bener 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 Respect, bener bener. Respect banget pokoknya. respect banget. Dan juga untuk ini juga maksudnya ini untuk Arhan gitu kan sebagai lelaki, looking banget pokoknya. Lu, Lu lu tapi lu nggak boleh looking banget, bener. tapi buat sekarang nanti dulu ya. Iya lu iya iya. lu di laki-laki looking banget. Gue tahu Bener perasaan sakit hati lu, tapi bener bener. Indonesia lebih penting. Lu nggak usah sok pengen diperhatiin dulu, Nggak usah. nggak usah Main tetep yang bagus, main jangan tetap yang sampai lu bagus, jangan ketika tetap lagi out uh, biasanya jauh jadi lemes, jangan. nah jangan ya, Jangan karena jangan. nanti di bulan September lu jadi mood swing kita, Iya, ya kan? Karena bener. bulan Agustus ini bulan penuh konflik-konflik, Mega gempa lah, Arhan lah, ya kan? Ini yang sekarang Negara ini ini yang baru 6 tahun padahal. baru 79 tahun ya, udah banyak, Udah rame udah rame banyak inilah, baru kemerdekaan di Agustus ini banyak hal-hal yang cepat terjadi gitu loh. Dari isu hijab yang di IKN lah, desain IKN, 17 Agustusan yang nggak boleh ikut upacara di IKN, ya kan? Ada itu banyak. gempa, terus kan link Ajiji selingkuh ini yang kena Puji. Ajiji Arhan perselingkuhan tapi Puji yang disalahin, ya banyak lah ya kan. Tiba-tiba iya dong. Iya kan? Iya kan? Arhan Puji sendiri yang ngomong. Arhan Arhan diselingkuhin Ajiji tapi Puji yang kena imbasnya. Puji lah pokoknya, apapun masalahnya Puji kan. Terus tiba-tiba panggilan darurat Indonesia ya kan. Ya, Itu di bulan Agustus ini penuh banget lah drama-drama. Jadi kita tuh buat kamu Arhan, kamu fokus untuk bulan September karena Indonesia bakal mood swing lagi, kita bakal happy-happy, kita bakal teriak-teriak bersenang lagi di tanggal 6 nonton Timnas ya kan. Ya kan? Jadi bulan-bulan awal bulan ini, awal bulan depan lah, kita kan lagi jenuh nih. Aduh Indonesia gimana nih Indonesia? Ada Timnas, oke. Semangat ya. Buat Bapak DPR, Bapak jangan kemana-mana, nonton Timnas dulu. Timnas udah beres, kita masih ingat Bapak kok. Itu 90 menit doang kita lupa. 90 menit doang. 2 match lah ya. 2 match doang, Pak. Ya, seminggu lah. Kita seminggu lupa sama Bapak doang. Setelah itu kita masih ingat kok, Pak. Aman. Bener. Ya. Kita Timnas dulu nih. Ya, Piala Dunia, Pak. Jangan macam-macam seminggu ya. Kita meleng cuma seminggu, Pak. Ya. Timnas kita fokus Timnas seminggu. Bapak jangan macam-macam tuh di Timnas tuh ya. Pildun nih urusannya Pildun nih ya. Piala Dunia nih. Bapak nggak mau lihat Pildun nih, ya kan? Iya. Ingat Pak. Nanti pas di Timnas nih ya, Bapak DPR jangan macam-macam. Kita lagi gol diresmikan. Seluruh masyarakat Indonesia dari kalangan atas bawah, timur sampai barat ya kan, gol Indonesia gol. Tiba-tiba DPR ada di suatu daerah, DPR Jakarta, gedung DPR diresmikan. Dek. Udah habis senang-senang baca berita telah diresmikan loh. Bapak mengkhianati kita nih Bapak. Bapak nggak nonton Timnas nih Bapak.
Aduh. Itu lawak banget kalau itu terjadi gitu. Ya banyak juga tuh kita ngomongin lucunya deh dari Iya, kemarin. Banyak juga kayak meme, enaknya jadi anaknya tukang kayu, anaknya dibikin kursi. iya, Aduh, gitu. banyak banget lah meme ya. Itu salah satu meme yang bakal terjadi nih. Kalau misalnya itu terjadi, ini meme prediksi saya nih, Pak. Hmm. Kita lagi nonton timnas tiba-tiba bapak menyetujui sebuah peraturan yang sebelumnya kita larang gitu kan. Itu lucu itu. Hah, itu lucu bagi bapak, tidak lucu bagi kita ya. Bener. Jangan Jadi sampai deh. jangan sampai. Jadi untuk bapak nanti di timnas ya, Mhm. kita libur, kita gencatan senjata ya, Pak. Hmm. Bapak jangan kerja, ingat, bapak jangan kerja di hari itu. Oke? Bapak mendingan nonton juga dah. Bapak nonton. Bapak nobar di tempat terdekat. Nah, Bapak punya teman kan? pasti dong. Ya, Pasti harus. nggak dimusuhin kan? Nah, Kalau nggak harusnya sama ya. teman-teman partai bapak lah ya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nobar. Kalau nggak bapak bikin, ayo kita nobar, masang pajang foto bapak yang gede, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti kan bapak nobar tuh, nggak apa-apa. Mau pajang gitu ya. timnas, ayo Indonesia, timnas Indonesia. Pajang poster timnasnya kecil aja segini. Timnas bapak, muka bapak gede, nggak apa-apa. Yang penting bapak enggak melegalisasi, enggak nge-ACC hal yang aneh-aneh lah gitu ya. Itu nggak apa-apa. Benar. Jangan sampai tuh kita lagi lengah-lengah ya, Man ya. Karena kita itu titik terlengah kita, masyarakat. bener. Sebelum Lagi gol-golnya itu. apa kita podcast ini ngasih tahu DPR jangan-jangan. Waduh, Waduh. bocor. Dia ngedenger. Bener juga ya. Ada salah satu gitu kan jadi di gedung itu ada salah satu yang dengerin kita gitu. Iya juga ya. Bapak, Dia langsung nyalain mic. Pak, saya punya usulan nih, kita rapat di tanggal 6 jam Indonesia lagi main. Gitu. Terus kita rapat nggak boleh lama-lama, Pak. 90 menit warga udah kelar nonton itu gitu. waduh udah selesai. Nanti Iya. war lagi gitu. Setuju itu. jangan sampai. Ya. Intinya buat Indonesia teruslah membaik ya kan. Betul. 79 tahun bukan umur yang tua. Menurutku masih terlalu muda untuk sebuah negara. Ya, benar. Setuju. Ya pokoknya apapun itu nanti sebenarnya yang sudah terjadi harus kita kawal gitu. Benar. Jangan sampai ada yang gue bilang tadi, sebuah negara harus punya pendirian. Betul. Dan harus punya aturan yang mutlak gitu loh. Jangan wow gitulah, janganlah. Nah, itu jangan sampai maksudnya kita nih rakyat kecil cari kerja batas usia 25 udah nggak boleh gitu kan. Ya kan? Yang di sana main ubah-ubah umur gitu. Iya. Kan. Jangan sampai. Kita cari kerja. Ya ada lagi meme-nya itu. Kita cari kerja dibatasi dengan usia. Anak dia mau cari kerja peraturannya yang diubah. Jangan apa. Jangan ya. Ya itulah ya. Ingat sila kelima. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus adil dong, Pak. Kalau emang bisa diubah, ya buat kita juga bisa diubah dong, cari kerja gitu, batas umurnya dihapus. Kita juga harus bisa kerja juga nih. Gitu. Nah itu, ingat sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh garis bawain, seluruh rakyat Indonesia. Kita warga negara Indonesia, Pak. Bener. Kita nih termasuk loh, Pak. Gitu loh. Kita tuh nggak bisa kayak anak bapak yang umur saya, ya kita udah 25 gitu, terus nggak boleh kerja. Pak, kita nggak boleh kerja. Nggak bisa bapak kita itu. Nggak bisa. Iya itu nggak bisa. Sesuai peraturan ya, Pak ya. Iya. Mungkin jangan sampai bapak yang enak-enak aja gitu. Itu benar Bapak ya. Mulai resah nih emang kita nih. Makanya kita udah mulai berani aja udah lah. Gitu. Berani lah ya. Jangan sampai sebenarnya jangan sampai nih di ini kan Rabu Minggu ini nih Wan nih. Jangan sampai Rabu depan kita lebih ngamuk lagi nih. Nah bener. Mending Rabu depan tuh beritanya lebih kayak friendly, lucu-lucu gitu. Apa loh? Kita udah capek berita dengan minggu-minggu kemarin. Iya. Capek kita nih. Mau yang santai-santai. Ini otak udah pusing. Iya. Ini tadi kita udah agak gembira soal berita perselingkuhan Ajiji ini. Iya, seru. Akhirnya goreng-goreng, plot twist, muji yang salah gitu kan.
Diri ada lagi ternyata. Iya, berat lah. Berat lah, lebih berat Nyesel malah banget ini. gitu. Ya maksudnya ini, Aduh. ya nantilah ini kan pasti masih berlanjut nih Man, si masalah ini. Kita berharapnya semoga sih ya apapun itu keputusan pikirin deh buat rakyat dulu Iya gitu loh. deh, rakyat dulu lah. Apapun itu gitu loh. Jangan sampai semua keputusan atau nanti yang disahkan tuh memberatkan satu pihak gitu kan. Benar. Apalagi satu pihaknya rakyat. Karena kan negara ini sebenarnya ujung tombaknya rakyat gitu Benar, kan. Bapak walaupun Bapak egois ya, Bapak kan mikir, pabrik kan butuh rakyat gitu, butuh anak-anak kecil, buru-buru yang kumuh itu untuk bekerja di pabrik. Nah, itu Bapak mikirnya gitu aja dah. Ya. Iya, Yang penting rakyat Pak ya. bener. Kita dianggap hina nggak apa-apa. Emang udah biasa karena sama pemerintah yang di atas kan. Oke. Ya kan, udah nggak aneh gitu kan. Jadi yang ini tolonglah oleh orang-orang hina ini diturutin lah permintaan ya. Iya, benar. Didengar lah maksudnya gitu loh. Bener lah. Jangan sampai kita udah rame-ramein di Twitter, Bapak ini masih sepi-sepi aja gitu. Maksudnya cuek-cuek aja, jangan sampai lah gitu lah ya. Dan respect juga buat yang ikut demo kemarin, yang sampai ada yang luka-luka, ada yang sampai matanya kenapa itu lah, semoga lu dikasih dan juga kasih kesehatan lah. kan ada juga orang-orang yang berjuangnya di media-media juga tuan. Benar. Kita kan juga lagi menyuarakan media ini nih. dia. Kita cuma bisa, ya kan, kita salah satunya yang benar. Karena ada temen gue nih mahasiswa yang ngajak, lu turun juga dong ayo. Gue bilangnya langsung dengan kece gitu, gue berjuang lewat podcast. Anjay. karena mungkin podcast kita masih kecil, cuma mungkin ada beberapa orang yang mendengarkan dan oh iya benar juga ya, dan dia tergerak ya kan, kita lewat media walaupun tidak sebesar media-media lainnya. Betul. Siapa tahu bisa mempengaruhi di lingkungan kita aja dulu deh. Gitu. Benar. Oke, mungkin untuk para pejuang kita selalu respect dari manapun kalian berjuang, dari media lah, dari langsung itu kita respect banget untuk kalian semua gitu kan. Dan untuk negara kita ya semoga damai ya. Dan buat para kaum naga langit jangan berulah lah ya. Ya. Capek udah ya. Kita mau ngejelek-jelekinya udah bosen gitu ya. Udahlah sampai sini aja lah. Udah capek nih masalah ini ya. Udah ya lah. Pokoknya jangan sampai nih Rabu depan kita marah-marah lagi nih. Benar. Rabu depan kita lebih kayak membara lagi. Iya, jangan sampai. Udah, mungkin segitu aja episode kali ini. Kita udah panjang lebar tadi bahas-bahas yang tren. Mungkin kita akan bertemu di Rabu depan dengan lebih santai, semoga. Iya, sampai ketemu di Rabu depan. Bye-bye.